4236. Saudara Guo berkata sambil tersenyum, biarkan anak-anak melakukan apa yang mereka inginkan. Kita, sebagai orang tua, harus menonton saja. Bagaimana menurutmu, Saudara Chu? Penatua Chu mendengus dingin. Meskipun dia tidak ingin menyetujui rencana ini, surga Gua Iblis Darah bisa terbuka kapan saja. Jika dia menolak sekarang, dia mungkin bahkan tidak dapat menemukan tempat tinggal terakhir. Dia segera menjentikkan lengan bajunya dan berkata, kamu tidak tahu gambaran besarnya. Aku akan melaporkan masalah ini kepada penatua situ kata demi kata. Mari kita lihat apakah kamu masih memiliki wajah untuk melihatnya. Lady Boss bahkan tidak memandangnya. Dia memperlakukannya seolah-olah dia berbicara omong kosong. Akibatnya, pemandangan aneh muncul di kehampaan. Istana 5 elemen yang besar dan tanah teratai yang sedikit lebih kecil sebenarnya hidup berdampingan di wilayah yang tidak terlalu besar. Perlu dicatat bahwa Blood Demon Domain telah mengumpulkan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya dari berbagai ukuran dari 3000 dunia. Namun, terlepas dari apakah mereka besar atau kecil, mereka semua akan menempati sebagian wilayah milik mereka. Dengan cara ini, begitu pintu masuk ke Blood Demon Paradise dibuka, mereka akan bisa mendekatinya. Di seluruh wilayah Blood Demon, tidak ada kekuatan lain seperti penginapan pertama dan Suanyuan Heaven. Hajingan, apa yang telah kamu lakukan? Lady Boss tidak bisa tidak bertanya ketika dia melihat Yang Kai melihat sekeliling dengan curiga. Dia adalah orang yang setuju dengan proposal Saudara Guo. Meskipun Lady Boss menebak bahwa Yang Kai tidak baik, dia tidak tahu apa yang ingin dia lakukan. Yang Kai tidak menjawab. Sebagai gantinya, dia bertanya, Nona Boss, apakah penginapan pertama berhubungan langsung dengan surga Gua Suanyuan? Lady Boss berkata, omong kosong. Pemilik penginapan pertama adalah lelaki tua itu. Lelaki tua itu adalah salah satu tetua dari surga Gua Suanyuan. Penginapan pertama adalah milik pribadi lelaki tua itu. Milik pribadi. Yang Kai tidak bisa berkata-kata. Meskipun dia tidak tahu berapa banyak uang yang dihasilkan penginapan pertama, dia tahu bahwa itu pasti menghasilkan banyak uang setiap hari. Selanjutnya, penginapan pertama telah membuka cabang di banyak wilayah besar, namun kekuatan seperti itu hanya milik pribadi Pak Tua Situkong. Seperti yang diharapkan dari Open Heaven tingkat tinggi, warisannya benar-benar berbeda. Jika saya membuat orang-orang di surga Gua Suanyuan menderita sedikit, apakah penginapan pertama akan bermasalah? Lady Boss mencibir, kalau begitu aku akan menunggu dan melihat. Apa yang akan kamu lakukan? Hanya melihat. Saat Yang Kai berbicara, dia melirik ke istana 5 elemen dan bertemu dengan mata pemuda yang telah bertengkar dengannya sebelumnya. Pria muda itu memiliki ekspresi jijik di wajahnya saat dia mengulurkan tangannya seperti pisau dan perlahan menarik garis di lehernya. Ancamannya jelas. Yang Kai mencibir dalam hatinya dan bertanya kepada Lady Boss, siapa pria itu? Dia terlihat sangat sombong. Lady Boss mengangkat kepalanya dan meliriknya. Aku lupa namanya. Dia seharusnya menjadi murid pribadi orang tua itu. Aku mengerti. Yang Kai menyeringai. Aku akan mengingatnya. Melihat pemuda itu dalam-dalam, Yang Kai berkata, ini masih pagi, aku akan berjalan-jalan. Setelah dia selesai berbicara, dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berjalan keluar dengan santai, seolah-olah dia sedang dalam tur pemandangan. Lady Boss tidak punya waktu untuk menghentikannya. Dia hanya bisa memperingatkannya, jangan berkeliaran terlalu lama. Segera kembali. Pintu masuk ke surga Gua Blood Demon dapat muncul kapan saja. Mengerti. Yang Kai bahkan tidak menoleh. Dia hanya melambaikan tangannya. Di dalam istana 5 elemen, mata pemuda itu tertuju pada Yang Kai, seolah-olah dia sedang memeriksa wilayahnya sendiri, melihat ke kiri dan ke kanan dalam kehampaan yang luas ini. Dia tidak tahu apa yang sedang dilakukan Yang Kai, jadi dia tidak bisa menahan mendengus dingin, seorang badut. Saudara Guo berdiri di sampingnya. Mendengar kata-kata pemuda itu, dia tersenyum dan berkata, keponakan, kamu tidak bisa menilai buku dari sampulnya. Pemuda itu terkejut. Dia dengan cepat berbalik dan memberi hormat, Marsial Paman Guo. Dia mengerutkan kening dan berkata, Paman bela diri, apa maksudmu? Apakah ada sesuatu tentang orang ini yang perlu diperhatikan? Marsial Paman Guo berkata, apakah kamu kenal Yu Luocha? Pria muda itu tidak tahu mengapa dia tiba-tiba menyebut orang yang tidak relevan, tetapi dia masih mengangguk dengan sungguh-sungguh, tentu saja, saya mengenalinya. 2 tahun yang lalu, ketika murid ini pergi ke pasar bintang milenium, saya ingin sekali pergi ke lapangan Asura dan bertarung dengan Yu Luocha. Oh, saudara Guo mengangkat alisnya. Apakah hasilnya? Itu seri. Saya bertarung dengannya selama 3 jam. Pada akhirnya, saya kelelahan. Wanita ini adalah musuh besar. Namun, jangan khawatir, Paman bela diri.
Saya telah berkultivasi dengan rajin selama 2 tahun terakhir, dan kekuatanku telah meningkat pesat. Jika aku tidak salah, Yu Luocha pasti akan datang ke sini juga. Jika aku bertemu dengannya di sana, aku pasti tidak akan mempermalukan sekte kami. Kakak Guo mengangguk dan berkata, aku tidak takut kamu akan bertemu Yu Luocha. 2 tahun lalu, kamu seimbang dengannya. 2 tahun kemudian, kamu tidak akan lebih lemah darinya. Aku hanya takut kamu akan bertemu orang itu di sana. Pemuda itu terkejut, dan kemudian dia berkata dengan marah, Paman bela diri, mengapa Anda harus meningkatkan moral orang lain dan mengurangi moral Anda sendiri? Meskipun saya tidak terlalu berbakat, saya tidak mengecewakan tahun-tahun mengajar guru. Saudara Guo menghela nafas. Aku tidak mencoba untuk mengurangi semangatmu. Jika kamu tahu pertarungan antara orang ini dan Yu Luocha, kamu tidak akan terlalu optimis. Pemuda itu berkata dengan linglung, dia juga bertarung dengan Yu Luocha. Apa hasilnya? 1 gerakan. Saudara Guo menoleh dan menatapnya dengan serius. Yu Luocha dikalahkan dalam 1 gerakan. Mustahil. Pemuda itu tampak seperti disambar petir. Tubuhnya bergetar dan matanya hampir keluar dari rongganya. Tidak ada yang tidak mungkin. Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Saudara Guo menunjuk gadis jangkung di sampingnya. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya pada suster junior Yusu. Pria muda itu menoleh dan menatap gadis jangkung itu. Yang terakhir mengangguk ringan. 1 gerakan. Darah mengalir dari wajah pemuda itu. Dia pucat seperti mayat. Bagaimana Yu Luocha bisa dikalahkan dalam 1 gerakan? Dia sama denganku. Dia telah memadatkan sumber daya kelas 6 dan hanya selangkah lagi untuk menerobos. Di bawah alam Open Heaven, siapa yang bisa menjadi lawannya? Ini sangat sederhana. Saudara Guo melihat ke belakang Yang Kai. Kamu memadatkan sumber daya kelas 6, tetapi bocah ini memadatkan sumber daya kelas 7. Kelas 7. Mata pemuda itu menyipit, seolah-olah dia sangat terkejut. Saudara Guo berkata, Martial Paman akan memberimu nasihat. Jika kamu bertemu dengannya di Blood Demon Paradise, larilah sejauh yang kamu bisa. Menurutku anak itu bukan orang yang pemaaf. Kamu baru saja berselisih paham dengannya, jadi berhati-hatilah dengan apa yang dia lakukan padamu. Dia berani. Pemuda itu sangat marah. Saudara Guo menepuk pundaknya. Bertahanlah untuk sementara waktu. Dia telah memadatkan sumber daya kelas 7. Sepertinya masa depannya cerah, tetapi semakin tinggi kamu berdiri, semakin menyakitkan ketika kamu jatuh. Mendengar ini, pemuda itu sepertinya mengingat sesuatu dan ekspresinya perlahan kembali normal. Dia mengangguk dan berkata, murid ini akan mengingat nasihat Martial Paman. Dia menatap ke arah Yang Kai pergi dan mengepalkan tinjunya. Dia mencibir dalam hati. Kelas 7, dia melebih-lebihkan dirinya sendiri. Setelah lebih dari setengah hari, Yang Kai kembali ke bunga teratai yang jatuh. Dia mendongak dan melihat bahwa istana 5 elemen penuh sesak dengan orang-orang. Banyak kultivator berdiri di geladak, mendengarkan ceramah Penatua Chu. Yang Kai mendecakkan lidahnya dengan heran. Berapa banyak orang di sini? Lady Boss berkata, The Blood Demon Paradise dibuka setiap 200 tahun sekali. Jika Anda melewatkan kesempatan ini, mungkin tidak akan ada waktu berikutnya. Secara alami, mereka yang memiliki kesempatan akan ingin masuk dan mendapatkan sepotong kue. Surga Gua Suanyuan hanya mengirim sedikit lebih dari 200 orang. Beberapa pasukan telah mengirim 400 hingga 500 orang. Lao Bai berkata, tapi hanya ada beberapa pintu masuk. Tidak peduli berapa banyak orang yang datang. Jika kamu ingin masuk, kamu harus merebut pintu masuknya. Dia menoleh ke Yang Kai dan berkata, Nak, kamu harus bertindak sekarang. Ini akan terlambat. Yang Kai mengangguk dan melintas ke bunga teratai yang jatuh. Dia memasukkan Lang Qingshan dan yang lainnya ke dalam manik dunia tertutup dan pergi dari bunga teratai jatuh. Ketika dia selesai, 200 murid surga Gua Suanyuan juga telah pindah. Mereka menyebar dan mendistribusikan diri mereka secara merata di ruang besar ini. Selama pintu masuk muncul di dekat mereka, orang yang paling dekat dengannya akan memasukinya. Yang Kai memindai dengan matanya dan menemukan bahwa 200 murid hampir menempati seluruh ruang. Jarak antara setiap orang sangat rata. Mereka tidak berniat meninggalkan ruang untuk penginapan pertama. Jika penginapan pertama benar-benar memiliki lebih dari 30 orang yang ingin memasuki Blood Demon Paradise, situasi saat ini akan sangat canggung. Bagaimanapun, surga Gua Suanyuan memiliki keunggulan dalam jumlah. Jika mereka benar-benar ingin merebut pintu masuk, mereka tidak akan mendapat keuntungan apapun. Untungnya, Yang Kai memiliki Sealet World Bed. Nona Bos, aku pergi. Mata Kai yang terkunci ke lokasi tertentu, dan setelah mengatakan ini, dia bergegas.
Tuan muda, hati-hati. Yue He menasihati di belakangnya. Guo Ziyan menangkupkan tinjunya dan berkata dengan suara yang dalam, orang yang rendah hati ini berharap kepada guru kemenangan dan kesuksesan kembali. Yang Kai melambaikan tangannya. Setelah beberapa saat, dia tiba di dekat murid surga Gua Suanyuan dan berhenti. Meskipun dia dekat dengannya, dia sebenarnya lebih dari 10 mil jauhnya dari murid itu. Namun, dibandingkan dengan jarak ratusan mil antara murid-murid lainnya, jarak ini hampir dapat dijangkau. Melihat ini, murid surga Gua Suanyuan berteriak pada Yang Kai, "Nak, apakah kamu mencari masalah?" Yang Kai datang sendiri. Dari semua tempat untuk berhenti, mengapa dia harus berhenti di dekatnya? Secara alami, dia tidak senang. Mendengar ini, Yang Kai menoleh, menyeringai padanya, dan menunjuk ke arah lain. "Saudara muda, bolehkah saya bertanya, siapa nama pria itu?" Murid surga Gua Suanyuan melihat ke arah jarinya dan berkata, "Itu adalah saudara Yin Xin Zhao, murid langsung pertama Penatua Chu. Dia diharapkan untuk mencapai tahap ke-6 di masa depan." "Hei, kamu bocah, siapa kakak mudamu? Jangan menyanjung dirimu sendiri. Aku adalah murid surga Gua Suanyuan. Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu memanggilku saudara muda?" Yin Xin Zhao. Yang Kai tersenyum pada Yin Xin Zhao, dan meskipun mereka dipisahkan oleh beberapa ratus kilometer, senyum ini masih memberi Yin Xin Zhao rasa ngeri yang tak bisa dijelaskan. Ketika dia tidak tahu kekuatan Yang Kai, dia tidak menaruhnya di matanya, tetapi ketika dia mengetahui bahwa bahkan Yu Luoxia dikalahkan oleh Yang Kai dalam satu gerakan, dia tahu bahwa dia jelas bukan lawannya. Ditatap oleh pria seperti itu, dia secara alami merasa takut. Apakah orang ini mencoba bersaing dengannya untuk masuk? Tapi jarak mereka ratusan kilometer. Jika pintu masuk muncul di dekatnya, dia pasti akan mendapat keuntungan. Bagaimana dia bisa merebutnya? 4237. Saudara muda, Yang Kai menoleh dan berkata sambil tersenyum, "Karena kamu menjawab pertanyaanku, aku akan memberimu nasihat." Pria itu berteriak dengan marah, "Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Jauhi aku, atau aku khawatir kamu tidak akan bisa memasuki Blood Demon Wonderland." Mendengar ini, pria itu tercengang dan kemudian menjadi marah. "Wah, beraninya kamu bersaing denganku untuk masuk. Hati-hati, atau aku akan memelintir kepalamu dan menggunakannya sebagai urinoir. Hanya itu yang harus kukatakan." Setelah Yang Kai selesai berbicara, dia menutup matanya dan Divine Sense-nya dengan cepat menyelimuti area itu. Pria itu memelototi Yang Kai dengan keras dan ingin mengatakan beberapa kata kasar lagi, tetapi ketika dia melihat bahwa Yang Kai telah mengabaikannya, dia kesal, tetapi dia masih membuka matanya lebar-lebar dan terus melihat sekeliling untuk berjaga-jaga jika ada pintu masuk ke Blood Demon Wonderland muncul kapan saja. Waktu berlalu dengan lambat, dan jejak ketegangan berangsur-angsur memenuhi Void yang sunyi. Bahkan jika kultivator berasal dari kekuatan yang sama, percikan api kadang-kadang akan terbang ketika mata mereka bertemu. Semua orang memenuhi syarat untuk datang ke sini setelah melalui lapisan seleksi di sekte masing-masing, tetapi bahkan jika mereka ada di sini, tidak ada yang bisa menjamin bahwa mereka akan dapat memasuki negeri ajaib iblis darah. Ini melibatkan masalah persaingan untuk masuk. Hanya dengan merebut pintu masuk mereka bisa benar-benar memasuki negeri ajaib iblis darah. Oleh karena itu, untuk semua orang adalah pesaing. Bagaimana mungkin mereka tidak waspada? Yang Kai menutup matanya dan tidak bergerak, seolah-olah dia sedang tidur nyenyak. Murid Suanyuan Wonderland, yang hanya berjarak belasan mil darinya, sangat gugup. Dia membuka matanya lebar-lebar dan mencari pintu masuk selama setengah hari, tetapi tidak ada tanda-tandanya. Matanya terasa sakit. Dia menoleh untuk melihat Yang Kai dan mendengus dingin, berpura-pura misterius. Dia mengulurkan tangan dan menggosok matanya yang sakit. Tepat saat dia menggosoknya 2 kali, dia tiba-tiba merasakan sesuatu dari sudut matanya. Dia menoleh dan melihat bahwa lampu merah gelap tiba-tiba muncul di suatu tempat di kehampaan. Cahaya itu awalnya tidak mencolok, tetapi dengan cepat menyebar seperti tinta yang menetes ke air jernih. Dalam hampir 3 napas, lampu merah gelap telah berubah menjadi lubang berdarah yang berputar. Lubang berdarah itu tidak besar, hanya memungkinkan satu orang untuk melewatinya. Aura dunia surga dan bumi menyebar dari lubang berdarah. Pintu masuk ke Blood Demon Paradise telah muncul. Dalam sekejap, tatapan semua Open Heaven di Gua Surga Suanyuan dan penginapan pertama semuanya terfokus pada lubang berdarah. Bagaimana orang itu bisa repot-repot menggosok matanya? Dia tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak, "Surga membantu saya." Sosoknya melintas saat dia bergegas menuju lubang berdarah. Dia tidak menyangka bahwa pintu masuk pertama yang muncul akan sangat dekat dengannya.
Keberuntungannya hanya di luar grafik. Sementara dia menunggu, dia gelisah, takut pintu masuk tidak akan muncul dalam ratusan mil di sekelilingnya. Jika itu masalahnya, maka tidak peduli seberapa kuat dia tidak akan bisa memasuki negeri ajaib iblis darah. Siapa yang mengira bahwa keberuntungannya akan sangat baik? Semua kekhawatiran yang dia miliki sebelumnya telah lenyap dalam sekejap, dan dia tidak bisa menahan tawa liar di langit. Dia pasti akan menjadi yang pertama memasuki Blood Demon Paradise. Meskipun Blood Demon Utopia dipenuhi dengan bahaya, siapa yang tidak siap mental setelah datang ke sini? Dibandingkan dengan banyak bahaya, Blood Demon Paradise memiliki banyak peluang dan peluang. Jika dia bisa mendapatkan beberapa manfaat di Blood Demon Paradise, dia mungkin bisa terbang ke langit. Jika dia bisa maju ke alam Open Heaven, itu akan lebih baik. Bersemangat, orang ini bergegas menuju pintu masuk, seolah-olah dia bisa melihat masa depan yang indah melambai padanya. Detik berikutnya, senyumnya membeku di wajahnya, dan matanya melebar saat dia menatap lubang berdarah, berteriak tanpa sadar, bagaimana ini mungkin? Karena pada saat gangguan itu, seseorang telah muncul di depan lubang berdarah itu. Seseorang yang seharusnya berada lebih dari 10 mil di belakangnya. Orang itu hampir berpikir bahwa matanya mempermainkannya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh ke belakang, tetapi di mana Yang Kai? Bocah menyebalkan itu sudah menghilang di beberapa titik, dan dia benar-benar melewatinya dan tiba di depan lubang berdarah. Di Istana 5 Elemen, 3 Open Heaven dari Gua Suanyuan Surga semuanya memiliki ekspresi yang berbeda. Saudara Guo sangat terkejut, ini. Penatuacu mengatupkan giginya dan berteriak, teknik ilahi luar angkasa. Wanita cantik itu menunjukkan ekspresi pengertian saat dia bergumam, jadi begitulah. Sebelumnya, ketika Yang Kai menyetujui saran saudara Guo, dia agak bingung. Bagaimanapun, itu akan sangat tidak menguntungkan bagi penginapan pertama. Sekarang, tampaknya junior yang disebut Yang Kai ini mengandalkan pemahamannya tentang hukum ruang angkasa untuk menampilkan teknik luar angkasa, mengabaikan penghalang ruang dan langsung bergerak bolak-balik di antara dua tempat. Dengan teknik ilahi ini, apakah dia masih takut tidak bisa merebut pintu masuk? Wanita cantik itu tidak bisa menahan tawa dan menggelengkan kepalanya. Pada akhirnya, dia masih memiliki temperamen seorang anak, ingin membalas mereka setelah menderita kerugian. Itu hanya sebuah pintu masuk. Jadi bagaimana jika murid Gua Suanyuan Surga itu tidak bisa merebutnya? Mereka tidak berharap semua orang bisa masuk. Dari 200 orang, 50 akan menjadi hasil terbaik. Kehilangan pintu masuk tidak akan mempengaruhi situasi secara keseluruhan. Tidak peduli betapa menakjubkannya teknik Space Divine bocah ini, dia masih hanya satu orang. Tepat ketika pikiran ini terlintas di benak semua orang, mereka tiba-tiba melihat Yang Kai mengulurkan tangannya dan meraih kehampaan. Segera setelah itu, seorang pria gemuk besar ditarik keluar dari kehampaan. Saudara Go tercengang, Penatuacu tercengang, dan wanita cantik itu juga terpana. Mereka bertiga tiba-tiba memiliki firasat buruk di hati mereka. Pintu masuk ke Blood Demon Grotto Heaven. Begitu Koki muncul, dia berseru dengan penuh semangat. Jangan bicara omong kosong, cepat masuk. Yang Kai menendang pantatnya dan menendangnya ke dalam lubang berdarah. Lubang berdarah yang berputar tiba-tiba menyusut, berubah menjadi titik merah dan menghilang. Seperti yang dikatakan Lady Boss dan yang lainnya sebelumnya, pintu masuk ke Blood Demon Grotto Heaven sangat tidak stabil. Itu hanya bisa menampung satu orang pada satu waktu sebelum runtuh. Koki dilemparkan ke dalam gua surga iblis darah setelah dia keluar dari dunia tertutup kecil, jadi pintu masuknya menghilang secara alami. Baru sekarang murid gua surga Suan Yuan tiba. Dia menatap kosong ke tempat di mana pintu masuk dulu. Awalnya, dia tercengang, tetapi kemudian dia menjadi marah, hajingan. Yang Kai melintas melewatinya dan menepuk pundaknya, saudara muda, semoga berhasil. Saya harap pintu masuk lain akan muncul di dekatnya. Mengaktifkan prinsip luar angkasa, sosok Yang Kai tiba-tiba menghilang, meninggalkan muridnya tanpa tempat untuk melampiaskan amarahnya. Ketika dia muncul kembali, Yang Kai sudah 100 km jauhnya. Di depannya, titik merah mekar dan meluas dengan cepat, berubah menjadi pintu masuk. 30 km jauhnya, murid Gua Suanyuan Surga lainnya yang paling dekat dengan pintu masuk baru saja menemukannya. Sebelum dia bisa bergerak, Yang Kai mengambil akuntan itu dari Small Sealet World dan melemparkannya langsung ke mulutnya. Sosok akuntan itu melintas dan menghilang. Dia mungkin bahkan tidak menyadari apa yang terjadi sebelum dia menghilang. Sosok Yang Kai melintas lagi, tetapi kali ini dia muncul 200 km jauhnya secara langsung. Ketika dia muncul kembali, sebuah titik merah kebetulan muncul di depannya. Setelah 3 napas,
Pintu masuk terbentuk dan Yang Kai meraih orang lain dari dunia tertutup kecil dan melemparkannya ke dalam. Hanya dalam selusin napas, Yang Kai telah merebut 3 pintu masuk berturut-turut. Kekosongan yang luas ini seperti taman belakang rumahnya, datang dan pergi sesuka hatinya. Tidak ada yang bisa bersaing dengannya. Bahkan banyak murid Gua Suan Yuan surga yang melihat sekeliling tidak memperhatikan 3 pintu masuk. Di Istana 5 Elemen, wajah Penatua Chu sangat jelek sehingga hampir meneteskan air. Matanya suram saat dia menatap Yang Kai dari jarak 1000 kilometer, seolah-olah dia tidak sabar untuk merobeknya menjadi 10.000 keping. 3 pintu masuk mewakili 3 peluang. Ini awalnya milik Suan Yuan Grotto Heaven, tapi sekarang mereka semua direnggut. Sekte telah menderita kerugian besar. Ini sulit. Bocah kecil ini mahir dalam prinsip luar angkasa. Brother Guo mengerutkan kening. Pintu masuk ke Blood Demon Grotto Heaven dibentuk oleh perpaduan wilayah Grotto Heaven dan Blood Demon. Sebelum pintu masuk muncul, akan ada fluktuasi spasial yang halus. Orang lain mungkin tidak dapat mendeteksinya, tapi baginya, mereka seperti cahaya terang dalam kegelapan, sangat mencolok. Dia pasti akan dapat menemukan lokasi setiap pintu masuk secara akurat sebelum pintu itu muncul. Wanita cantik itu berkata, dan dari apa yang saya lihat, bocah kecil ini seharusnya memiliki artefak yang dapat menampung orang yang hidup. Kalau tidak, bagaimana dia bisa membuat 3 orang muncul dari udara tipis? Artefak yang bisa menampung orang hidup itu langka. Dari mana dia mendapatkannya? Saudara Guo bingung. Wanita cantik itu memandang Lady Boss, saya khawatir itu diberikan oleh orang itu. Penatua Chu sangat marah, junior ini ingin melakukan apapun yang dia inginkan dengan prinsip luar angkasa. Dia tidak menempatkan sekte di matanya sama sekali. Sungguh memalukan. Penatua, tolong tenang. Wanita cantik itu buru-buru berkata, meskipun dia mahir dalam prinsip luar angkasa, dia hanya 1 orang. Dia tidak dapat membagi dirinya sendiri, dan ini baru permulaan. Di ruang yang luas ini, pasti akan ada banyak pintu masuk. Tidak mungkin baginya untuk menempati semuanya. Terlebih lagi, dia hanya seorang Kaisar Realm Master, jadi kekuatannya terbatas. Bahkan jika dia mahir dalam prinsip luar angkasa, dia tidak bisa berteleportasi terlalu jauh. Selama pintu masuk muncul di luar jangkauannya, tidak ada yang bisa dia lakukan. Seolah-olah untuk memverifikasi kata-katanya, setelah 3 pintu masuk pertama muncul satu demi satu, 5 lampu merah terang tiba-tiba melintas di ruang yang luas. 5 lampu dengan cepat berkembang dan berubah menjadi pintu masuk. Sosok Yang Kai melintas satu demi satu, tetapi dia hanya berhasil meraih 3 pintu masuk. 2 lainnya diambil oleh murid-murid Gua Surga Suan Yuan. Melihat ini, wajah suram Elder Chu sedikit rileks. Meskipun sekte hanya berhasil meraih 2 pintu masuk, dan 2 murid telah masuk, itu adalah awal yang baik. Lebih dari 10 kilometer di bawah Istana 5 Elemen, bos wanita perlahan menggelengkan kepalanya. Bocah bau ini, dia benar-benar tahu bagaimana membalas dendam. Baru sekarang dia mengerti apa maksud Yang Kai ketika dia menanyakan pertanyaan itu padanya. Tampaknya dia sudah memutuskan untuk memberi pelajaran Gua Surga Suan Yuan, tetapi dia takut melibatkan penginapan pertama, jadi dia bertanya apakah penginapan pertama akan berada dalam posisi yang sulit jika Gua Surga Suan Yuan menderita kehilangan. Sekarang, tampaknya Gua Suan Yuan tidak hanya akan menderita kerugian, tetapi juga kerugian besar. Namun, ini juga kesalahan Penatua Chu sendiri. Jika dia memilih untuk menetap di tempat lain, dia tidak akan menghadapi situasi seperti itu, tetapi dia merasa bahwa penginapan pertama mudah diganggu dan bersikeras untuk tinggal bersama mereka. Dengan temperamen Yang Kai, jika dia tidak bahagia, bagaimana dia bisa membiarkan orang lain bahagia? Ini adalah contoh khas menyakiti orang lain tanpa menguntungkan diri sendiri. 4238. Dalam kekosongan tak berujung dari wilayah Blood Demon, pintu masuk terus muncul satu demi satu untuk kultivator yang menunggu di dekatnya. Sekarang, seluruh wilayah Blood Demon dipenuhi orang. Pada dasarnya, itu akan memakan waktu kurang dari 10 napas waktu untuk sebuah pintu masuk muncul dan seseorang akan bergegas masuk. Beberapa pintu masuk sudah ditempati segera setelah mereka muncul. Setiap pintu masuk mewakili sebuah peluang. Apakah seseorang bisa berhasil atau tidak, sebagian bergantung pada kemampuannya dan sebagian lagi pada keberuntungannya. Untuk bersaing mendapatkan pintu masuk, banyak saudara dari kekuatan yang sama bahkan akan saling bertarung. Ini diperbolehkan selama mereka tahu kapan harus berhenti dan tidak membunuh. Para tetua yang memimpin tim juga akan menutup mata terhadapnya. Ketika kultivator yang memenangkan pintu masuk menghilang, mereka yang gagal bersaing untuk itu secara alami akan terganggu dan pergi mencari yang lain.
Di wilayah penginapan pertama dan Suanyuan Cave Haven, sosok Yang Kai berkedip saat dia mendorong prinsip luar angkasa hingga batasnya. Seperti yang dikatakan Brother Guo sebelumnya, pintu masuk ke Blood Demon Cave Haven dibentuk oleh perpaduan Blood Demon Cave Haven dan wilayah Blood Demon. Sebelum pintu masuk terbentuk, ada fluktuasi ruang yang halus. Orang lain mungkin tidak dapat merasakannya, tetapi bagi Yang Kai, yang mengembangkan prinsip luar angkasa, itu terlalu jelas. Karena itu, dia selalu bisa memanfaatkan kesempatan pertama. Bahkan jika dia sendirian, dia tak terkalahkan. Seringkali, ketika sebuah pintu masuk muncul, dia akan berada di dekatnya, mengambil seseorang dari dunia tertutup kecil, melemparkan mereka ke dalam, dan pergi, meninggalkan para murid elit surga Gua Suanyuan tercengang dan kesal. Pintu masuk ke Blood Demon Cave Haven muncul secara tidak teratur. Terkadang, satu akan menghilang untuk waktu yang lama, dan terkadang, beberapa akan muncul pada saat yang bersamaan. Meskipun dia memiliki keuntungan besar, dia tidak bisa mengendalikan semua pintu masuk. Namun meski begitu, hampir 70% dari pintu masuk yang muncul sejauh ini telah direbut olehnya. Meskipun surga Gua Suanyuan memiliki lebih banyak orang, mereka hanya mendapat 30%. Di Istana Lima Elemen, mata Penatua Chu berkobar dengan niat membunuh. Dia tidak sabar untuk menamparkan Yang Kai sampai mati. Jika bukan karena Yang Kai melompat-lompat, surga Gua Suanyuan bisa menyambar setidaknya selusin pintu masuk, tetapi sekarang, hanya 5 atau 6 murid yang masuk. Setiap pintu masuk mewakili sebuah kesempatan, sebuah kesempatan. Kehilangan seperti itu membuat hatinya sakit. Menekan kemarahan di hatinya, dia mengalihkan pandangannya dan melihat ke arah lain. Di sisi lain, murid pribadi tertuanya Yin Xinzhao berdiri di udara, melihat ke kiri dan ke kanan dengan ekspresi cemas di wajahnya. Keberuntungan muridnya tidak terlalu baik. Itu adalah waktu yang berharga sejak pintu masuk ke Blood Demon Haven muncul. Namun, tidak ada sedikit pun tanda pembukaan pintu masuk di sekitar lokasinya saat ini. Akibatnya, terlepas dari kekuatannya yang layak, dia tidak dapat memperoleh kesempatan untuk memasuki utopia iblis darah. Seolah merasakan tatapan Penatua Chu, Yin Xinzhao menoleh dan menarik napas dalam-dalam. Dia menekan kecemasan di hatinya dan perlahan menunggu. Setelah secangkir teh, lampu merah terang tiba-tiba muncul 40 km darinya. Yin Xinzhao segera menyadarinya dan segera bergegas ke arah itu, wajahnya dipenuhi kegembiraan. Dia adalah puncak Kaisar Realm Master, jadi jarak 40 km hampir dalam jangkauannya. Dia bisa menutupinya dalam sekejap mata. Di Istana Lima Elemen, Penatua Chu menghela nafas lega ketika dia melihat ini. Tidak apa-apa jika murid lain tidak masuk, tetapi jika murid pribadinya yang tertua juga gagal masuk, itu akan menjadi kerugian besar. Dia memiliki harapan yang tinggi untuk murid tertuanya. Tiba-tiba, dia memikirkan Yang Kai dan segera melirik dengan waspada di kejauhan. Dia menemukan bahwa Yang Kai sudah puluhan ribu kilometer jauhnya setelah perebutan terus-menerus barusan. Ia langsung menghela napas lega. Bahkan jika Yang Kai mahir dalam prinsip luar angkasa, tidak mungkin baginya untuk melakukan perjalanan sejauh itu dalam sekejap. Sama seperti pikiran ini muncul, kelopak mata Elder Chu tiba-tiba berkedut. Ini karena dalam penglihatannya, Yang Kai, yang berjarak puluhan ribu kilometer, tiba-tiba menghilang dan kemudian muncul kembali tidak jauh dari Yin Xinzhao. Penatua Chu terkejut. Dia tidak bisa mempercayai matanya. Bagaimana ini mungkin? Bahkan jika seseorang dari alam kaisar mahir dalam prinsip luar angkasa, bagaimana dia bisa melakukan perjalanan puluhan ribu kilometer dalam sekejap? Apa yang membuat Penatua Chu semakin kesal adalah bahwa Yang Kai telah mengabaikan pintu masuk yang muncul di dekat tempat asalnya dan malah muncul di dekat Yin Xinzhao. Jelas bahwa dia menargetkan Yin Xinzhao dan ingin bersaing dengannya. Ini membuat jantung Penatua Chu berdetak kencang saat dia memperhatikan situasi dengan cermat. Di sisi lain, Lady Boss dan yang lainnya memusatkan perhatian pada Yang Kai, jadi tentu saja, mereka segera memperhatikan gerakan aneh Yang Kai. Lao Bai bersiul sembrono dan memasang ekspresi menonton pertunjukan yang bagus dengan senyum di wajahnya. Lady Boss, di sisi lain, tampak termenung dan, seperti Penatua Chu, bertanya dengan bingung, bagaimana dia bisa berteleportasi begitu jauh. Jarak seperti itu seharusnya sudah melebihi batasnya. Dia telah mengejar Yang Kai di Void sebelumnya, jadi dia secara kasar tahu di mana batas Yang Kai. Yue He berkata dengan lembut, ini adalah Space Spirit Bed, artefak luar angkasa yang Tuan Muda sempurnakan sendiri. Satu untuk memposisikan dan yang lainnya untuk dibawa. Selama jaraknya tidak terlalu jauh, ia dapat merasakan dan berkomunikasi satu sama lain dari jauh. Bos wanita berkata dalam kesadaran,
maksudmu bocah ini meninggalkan manik roh luar angkasa di dekatnya? Dia tiba-tiba teringat bahwa sebelum pintu masuk ke Blood Demon Grotto Heaven dibuka, Yang Kai berjalan-jalan dengan tangan di belakang punggungnya. Tampaknya meskipun dia tampak berjalan-jalan pada waktu itu, dia sudah siap dan pasti telah meninggalkan lebih dari satu Space Spirit Bed. Licik, Nyonya Bos meludah. Tampaknya dia sudah merencanakan ini ketika dia menyetujui permintaan tidak masuk akal Gua Suanyuan. Yin Xinzhao ini adalah murid langsung pertama Penatua Chu dan pernah bertengkar dengan Yang Kai sebelumnya, jadi akan aneh jika dia tidak menjadi sasaran. Oleh karena itu, begitu Yang Kai merasakan bahwa sebuah pintu masuk telah muncul di sini, dia segera bergegas kembali dari jarak puluhan ribu kilometer, bahkan tidak repot-repot merebut pintu masuk di dekatnya. Pada saat ini, Yin Xinzhao juga tampak seperti melihat hantu, menoleh untuk melihat Yang Kai yang terbang berdampingan dengannya, ekspresi ngeri di wajahnya. Yang Kai mengedipkan mata padanya sebelum sosoknya berkedip dan menghilang. Yin Xinzhao mendongak dan benar saja, di depan pintu masuk, sosok Yang Kai muncul kembali. Namun, dia tidak segera mengiring siapapun ke dalam lubang. Dia hanya berdiri di sana dengan ekspresi mengejek di wajahnya saat dia melihat ke atas sambil tersenyum. Puluhan kaki di belakangnya, lubang berdarah berputar tanpa henti, menghubungkan ke dunia semesta. Itu seperti mulut besar, diam-diam melepaskan ejekan. Yin Xinzhao sangat marah dan dengan marah mendorong Kaisar Qingnya sambil berteriak, "Enyahlah." Kecepatannya tiba-tiba meningkat, seolah-olah dia ingin mengambil keuntungan dari fakta bahwa Yang Kai tidak memperhatikan dan bergegas ke pintu masuk. Yang Kai tidak menghindar dan malah perlahan-lahan mengulurkan telapak tangan ke arah Yin Xinzhao, mendorong prinsip ruang angkasa saat dia bergumam, begitu dekat. Namun begitu jauh, telapak tangan ini sama sekali tidak mematikan dan Yin Xinzhao mengambil posisi bertahan, tetapi dia tidak terkena sama sekali. Sama seperti dia bingung, dia terkejut menemukan bahwa tidak peduli seberapa cepat dia terbang, dia tidak bisa mendekati Yang Kai bahkan setengah langkah. Wajah penuh kebencian itu selalu menatapnya dengan senyuman dari beberapa mil jauhnya, dan kekosongan di bawah kakinya tampak meluas tanpa batas saat dia terus terbang. Yin Xinzhao ngeri. Meskipun dia telah mendengar dari marsial Paman Guo bahwa Yu Luocha telah dikalahkan oleh orang ini, dia secara tidak sadar tidak ingin mempercayainya, lagi pula, dia sangat menyadari kekuatan Yu Luocha. Sebagai elit surga Gua Suanyuan dan murid pertama Penatua Chu, Yin Xinzhao memiliki harga dirinya sendiri dan tidak berpikir bahwa dia lebih rendah dari orang lain. Sebelumnya, dia bahkan memiliki ide untuk pergi ke Blood Demon Paradise untuk bersaing dengan Yang Kai untuk melihat siapa yang lebih unggul. Tapi sekarang, sepertinya metode orang ini memang luar biasa dan luar biasa. Hanya teknik ilahi yang disebut begitu dekat, namun begitu jauh adalah sesuatu yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Tapi bagaimanapun juga, dia adalah murid surga Gua Suanyuan dan memiliki temperamen yang baik. Saat dia merasa ada sesuatu yang salah, dia meraung, dan energi kekerasan tiba-tiba meluap dari tubuhnya. Tinjunya berubah menjadi bayangan tinju dan meledak ke segala arah. Yang Kai hanya menonton dengan tenang dan tidak memiliki niat sedikit pun untuk menghentikannya. Dalam rentang waktu 3 tarikan napas, banyak retakan tiba-tiba muncul di ruang sekitar Yin Xinzhao, dan itu benar-benar menunjukkan tanda-tanda runtuh dan hancur berantakan. Yin Xinzhao sangat gembira dan serangannya menjadi lebih ganas. Krek, suara sesuatu yang pecah terdengar. Yin Xinzhao jelas merasa bahwa dia telah keluar dari sangkar yang tidak terlihat dan tubuhnya tiba-tiba menjadi ringan. Teknik ilahi lawannya telah rusak. Yin Xinzhao mengerti dan bergegas maju tanpa ragu-ragu. Namun, apa yang dia lihat membuatnya sangat marah sehingga matanya hampir terbuka. Dia melihat Yang Kai dengan tenang memanggil seseorang dan kemudian mendorongnya ke pintu masuk. Lubang berdarah itu tiba-tiba menyusut dan berubah menjadi lampu merah sebelum menghilang. Wajah Yin Xinzhao pucat pasi dan pembuluh darah di dahinya berdenyut-denyut. Dia memelototi Yang Kai dan menggertakkan giginya, "Hajingan, kamu berani mempermalukanku." Yang Kai telah bergegas ke sini dari jarak puluhan ribu kilometer, dengan sengaja bertujuan untuk merebut pintu masuknya, tetapi pada saat terakhir, dia bahkan menjebaknya dan merebut pintu masuk tepat saat dia akan keluar. Ini jelas merupakan upaya yang disengaja untuk mempermalukannya. Di atas Istana 5 Elemen, Penatua Chu sangat marah sehingga dia hampir muntah darah. Pakaiannya berdesir saat dia berteriak dengan suara yang bermartabat, junior ini tidak tahu luasnya surga dan bumi. Betapa lancangnya. Saat dia mengambil langkah maju, tekanan tak terbatas menyebar ke arah itu. Sebuah sosok melintas dan Lady Boss berdiri di antara Elder Chu dan Yang Kai. Dengan lambaian tangannya, dia dengan mudah memblokir tekanan Penatua Chu dan melihat ke atas, dengan dingin berkata, "Apa yang ingin Anda lakukan, Penatua Chu?"
Anda adalah Open Heaven tahap ke-6 dan penatua dari sekte terkenal. Apakah Anda ingin menyerang seorang anak? Siapa yang mengatakan bahwa urusan anak-anak harus diserahkan kepada tuannya? Ketika dia mengucapkan kalimat terakhir, dia menatap tajam ke arah saudara Guo. Saudara Guo sedikit malu. Dialah yang mengatakan itu, tapi dia tidak berharap Yang Kai terlalu berlebihan. Dia terus menyambar pintu masuk dan hampir merebut semua pintu yang muncul di dekat orang-orang surga Gua Suanyuan. Kemarahan tetua Chu akan meletus seperti gunung berapi. Kinya berfluktuasi seolah-olah dia bisa menyerang kapan saja. Saudara Guo dan saudara muda Han sama-sama terkejut. Kakak muda Han buru-buru berkata, "Penatua Chu, tolong tenang. Kakak senior Lan adalah bawahan penatua situ. Dia juga anggota surga Gua Suanyuan. Jika kamu benar-benar bertarung di sini, kamu hanya akan menjadi lelucon." 4239. Ada satu hal lagi yang tidak berani dia katakan. 3 Open Heaven penginapan pertama tidak kalah dengan yang berasal dari surga Gua Suanyuan, baik dalam hal kultivasi atau kelas. Jika mereka benar-benar bertarung, tidak ada yang akan menang. Pada akhirnya, kedua belah pihak akan menderita. Penatua Chu jelas juga memikirkan hal ini, jadi dia menekan amarah di dalam hatinya, menggertakkan giginya, dan berteriak, "Lan Yuruo, awasi orangmu dengan hati-hati. Jika dia berani melakukan ini lagi, jangan salahkan tuan tua ini karena kejam." Lady Boss tidak mundur, "Cobalah dan lihat apakah ratu ini dapat mematahkan tulang tuamu. Kamu sudah tua, kamu harus mencari tempat untuk pensiun. Apa yang kamu lakukan di sini?" Penatua Chu hampir meledak karena marah. Dia menunjuk ke Lady Boss dan berkata, gemetar, "Tuan tua ini pasti akan melaporkan masalah hari ini ke sekte. Tunggu saja untuk dihukum." Lady Boss mendengus dan melemparkannya ke belakang kepalanya. Melihat Yang Kai dan Yin Xin Zhao masih saling menatap dalam kehampaan, dia tidak bisa menahan diri untuk mengirim transmisi suara. "Cukup. Kamu harus masuk. Pintu masuk ini hampir terbuka. Jika kamu tidak masuk sekarang, aku takut sesuatu yang buruk akan terjadi." "Mengerti," Yang Kai menjawab, lalu menatap Yin Xin Zhao sambil tersenyum dan menangkupkan tangannya. "Saudara Yin, semoga sukses untukmu." Setelah mengatakan ini, dia pergi dalam sekejap. "Semoga berhasil." Yin Xin Zhao hampir mati karena marah. Dia telah menunggu lama dan akhirnya menemukan kesempatan yang luar biasa. Dia berpikir bahwa memasuki surga Gua Iblis Darah adalah hal yang pasti, tetapi siapa yang mengira bahwa Yang Kai akan merebutnya dengan begitu kasar. Setelah sekian lama, dia menemukan sebuah pola. Meskipun pintu masuk ke Blood Demon Cave Heaven dibuka pada frekuensi yang berbeda, pada dasarnya tidak akan muncul di posisi yang sama 2 kali. Dengan kata lain, posisi yang dia jaga tidak lagi menjanjikan. Jika dia ingin memasuki surga Gua Iblis Darah, dia harus mencari tempat lain. Tapi sekarang dia dikelilingi oleh murid-murid surga Gua Suanyuan, kemana dia bisa pergi? Untuk sesaat, wajahnya sangat jelek. Di sisi lain, Yang Kai telah tiba di depan pintu masuk baru dan melintas. Begitu dia melangkah ke pintu masuk, Yang Kai merasa seperti dia terbungkus dalam cahaya berdarah, dan segera ditarik dan diperas oleh kekuatan yang tak terlihat. Adegan di depannya sangat aneh, dan sedikit pusing datang dari kedalaman pikirannya, membuatnya melihat bintang. Ini adalah tanda teleportasi spasial. Yang Kai sangat akrab dengan tanda ini, dan menilai dari tingkat tanda ini, jarak teleportasi tidak terlalu jauh. Ini tidak sulit untuk dipahami. Seluruh Blood Demon Wonderland tersembunyi di dalam wilayah Blood Demon, dan pintu masuknya terbentuk karena perpaduan antara keduanya. Cepat atau lambat, Blood Demon Wonderland akan sepenuhnya bergabung dengan wilayah Blood Demon, jadi jarak antara keduanya secara alami tidak terlalu jauh. Hanya dalam beberapa saat, pemandangan aneh itu tiba-tiba menghilang. Penglihatannya kabur, dan Yang Kai muncul di dunia lain. Surga Iblis Darah. Sebelum Yang Kai bisa melihat lebih dekat pemandangan Blood Demon Wonderland, seluruh tubuhnya tiba-tiba tenggelam, seolah-olah ada gunung di bahunya, membuat tubuhnya jatuh dengan tiba-tiba. Baru kemudian Yang Kai menemukan bahwa dia ada di udara. Dia buru-buru menyesuaikan posturnya dan mencoba menstabilkan tubuhnya, tetapi segera dia terkejut menemukan bahwa sepertinya ada penghalang tak terlihat di Blood Demon Wonderland, membuatnya tidak mungkin untuk terbang. Bagaimanapun, ini adalah dunia semesta kecil yang ditinggalkan oleh Open Heaven tingkat ke-8 setelah kematiannya. Jika ada hambatan, itu jelas bukan sesuatu yang dia, di alam kaisar, bisa abaikan. Meskipun tempat ini telah mengalami pembaptisan selama bertahun-tahun, dan sebagian besar hambatan telah rusak untuk waktu yang lama, tidak masalah untuk menahan alam kaisar yang memasukinya. Yang Kai sedang terburu-buru. Dia melihat ke bawah dan menemukan bahwa dia berada sekitar selusin mil di udara, jatuh dengan kecepatan yang sangat cepat.
Dia tidak panik. Bagaimanapun, dia memiliki tubuh setengah naga. Meskipun jatuh dari tempat yang begitu tinggi sedikit tidak enak dilihat, itu tidak cukup untuk membunuhnya. Kuncinya adalah dia muncul di tempat yang agak sial. Di dataran di bawah, ada sekelompok monster beast yang tampak seperti hiena. Ada lebih dari 100 dari mereka, dan semuanya tampak garang. Seolah-olah mereka mencium bau orang hidup, salah satu hiena mendongak dan kemudian mengeluarkan raungan pendek dan ganas. Ratusan hiena dengan cepat melihat ke atas dan mengerumuni tempat dia jatuh. Mereka memamerkan gigi mereka dan terus mengaum, terlihat sangat galak. Yang Kai baru saja tiba di Blood Demon Wonderland, jadi dia tidak tahu di level berapa monster beast ini. Segera, dia berpikir untuk menggunakannya untuk berlatih. Tubuhnya jatuh dengan cepat, seperti meteorit yang jatuh dari langit. Ketika dia berada 3 mil dari tanah, Yang Kai menjentikkan jarinya, dan serangkaian Moonblades yang gelap gulita menebas, merobek ruang itu. Suara mendesis terdengar, darah berceceran di mana-mana. The Mystical Beast yang telah berkumpul di satu tempat langsung dilanda kemalangan. Tubuh mereka terkoyak oleh pedang bulan, dan mereka jatuh ke genangan darah. Hanya dalam satu bentrokan, hampir setengah dari 100 binatang mistik yang tampak seperti hiena terbunuh atau terluka. Tubuh Yang Kai jatuh, dan dengan ledakan, dia membuat lubang di tanah. Tanah di sekitarnya retak, dan debu naik kemana-mana. Teriakan pendek dan melengking para hiena bisa terdengar di sekelilingnya. Ketika Yang Kai menegakkan tubuh dan membaca mantra untuk membubarkan debu, selain mayat di tanah, sisa monster beast semuanya melarikan diri saat melihatnya. Sekelompok sampah. Yang Kai melengkungkan bibirnya. Ketika dia melihat kelompok monster beast ini begitu agresif, dia berpikir bahwa mereka sangat kuat. Siapa yang mengira mereka akan sangat lemah? Belum lagi dia, bahkan seorang ahli alam kaisar puncak biasa dapat dengan mudah menangani mereka. Dengan lambaian tangannya, salah satu mayat hiena ditarik dan monster core-nya dikeluarkan. Yang Kai memeriksanya dan menemukan bahwa monster core hanya setara dengan sumber daya tingkat 1. Dengan kata lain, itu hanya inti monster tingkat 1. Dia memeriksa beberapa mayat lagi, tetapi tidak ada pengecualian. Tampaknya hiena adalah monster beast tingkat 1 terendah di Blood Demon Wonderland. Tidak ada gunanya membunuh mereka sama sekali. Namun, situasi di sini memang sesuai dengan informasi yang diberikan oleh Lady Boss. Monster beast di Blood Demon Wonderland telah dikultivasikan dan dimodifikasi oleh Blood Demon God saat dia masih hidup. Setiap monster core memiliki satu atribut. Ini adalah fenomena yang sangat langka. Inti monster-monster beast seperti segel kultivator. Itu adalah akumulasi dari esensi, ki, dan roh monster beast. Secara umum, energinya lebih heterogen. Meskipun ada monster core dengan satu atribut di dunia luar, jumlahnya sangat sedikit. Bukan hanya monster beast, tetapi juga roh ilahi. Namun, dibandingkan dengan monster beast, energi asal roh ilahi lebih unik. Misalnya, energi asal Jin Wu adalah dari atribut logam. Yang Kai selalu mendambakannya. Contoh lain adalah Bifang, yang energi asalnya berasal dari atribut api. Energi asal Hyukun adalah dari atribut air. Ada semua jenis monster core. Namun, di Blood Demon Wonderland, Yang Kai dengan santai membunuh sekelompok monster beast dan mendapatkan satu monster core yang sangat murni. Meskipun inti monster di tangannya hanya tingkat 1 dan tidak terlalu berharga, mereka mengandung 4 atribut logam, air, bumi, dan api. Ada lebih banyak yang belum dia kumpulkan, tetapi itu harus mencakup 7 elemen yin, yang, dan 5 elemen. Tuan Dewa Sue Yao jelas merupakan ahli top dalam kultivasi dan modulasi monster beast di wilayahnya. Yang Kai mau tidak mau ingin tahu apa maksud Tuan Dewa Sue Yao. Dia pasti menghabiskan banyak energi dan biaya untuk mengolah monster beast ini. Dia pasti punya niatnya sendiri. Memikirkannya, Yang Kai tidak bisa tidak memikirkan kemungkinan. Tuan Dewa Sue Yao sudah berada di level 8 dari Open Heaven. Satu langkah lagi dan dia akan berada di level 9. Jika dia ingin maju, sesuatu seperti pil Open Heaven mungkin tidak berguna baginya. Dalam hal ini, dia harus memperbaiki semua jenis sumber daya kultivasi. Namun, pangkatnya sangat tinggi ketika dia masih hidup sehingga memperbaiki sumber daya biasa akan membuang-buang waktu. Hanya menyempurnakan sumber daya tingkat 8 yang akan berguna baginya. Namun, sumber daya tingkat 7 sudah sangat langka. Sumber daya tingkat 8, yang satu tingkat lebih tinggi, akan sangat langka. Bahkan jika dia berada di level 8 dari Open Heaven, dia tidak akan dapat menemukannya. Karena dia tidak dapat menemukan mereka, dia harus memikirkan cara sendiri. Jika dia bisa membuat monster beast di level 8, bukankah dia bisa membunuhnya dan mendapatkan monster core-nya?
Dalam hal ini, adalah mungkin untuk melangkah lebih jauh. Dalam jade slip yang diberikan oleh Lady Boss, tercatat ada monster beast level 7 di Blood Demon Wonderland. Ini bukan rumor. Selama bertahun-tahun, para kultivator yang memasuki negeri ajaib itu benar-benar bertemu dengan monster beast di level 7. Namun, tidak ada informasi tentang monster beast di level 8 di jade slip. Tampaknya kultivasi Sirgat Sue Yao telah gagal dan tidak ada monster beast di level 8 yang lahir, atau Sirgat Sue Yao telah membunuh semua monster beast di level 8. Menggelengkan kepalanya, Yang Kai tidak tahu apakah idenya benar atau tidak. Itu hanya ide yang tiba-tiba muncul di benaknya. Mungkin hanya Tuan Dewa Sue Yao sendiri yang tahu mengapa dia ingin mengolah monster beast ini. Bagaimanapun, level 8 dari Open Heaven ini telah mati selama bertahun-tahun. Kebenaran dari waktu yang lama telah menjadi rahasia. Namun, tidak peduli apa, warisan Tuan Dewa Sue Yao telah memberi manfaat yang tak terhitung jumlahnya bagi para kultivator. Di tempat seperti ini, selama seseorang cukup kuat, tidak perlu khawatir tidak dapat menemukan sumber daya kultivasi yang sesuai. Belum lagi monster core dengan grade dan atribut yang berbeda di monster beast ini, hanya surga kultivasi di Blood Demon Wonderland sudah cukup untuk membuat orang berjuang untuk itu. Setiap 200 tahun, akan ada kultivator yang tak terhitung jumlahnya yang akan mendapatkan sumber daya yang mereka inginkan di sini, dan dengan demikian memperoleh kualifikasi untuk menerobos ke Open Heaven Stage. Tentu saja, manfaat besar disertai dengan bahaya besar. Mereka yang bisa memasuki Blood Demon Wonderland adalah murid elit dari berbagai sekte besar, tapi berapa banyak dari mereka yang benar-benar bisa pergi hidup-hidup? Gelombang besar menghanyutkan pasir, dan mereka yang selamat akan selalu menjadi elit dari para elit. Setelah dengan santai menyingkirkan beberapa inti monster di tangannya, Yang Kai tidak peduli dengan sisanya. Inti monster dari monster beast hanya bernilai sedikit lebih dari 100 pil Open Heaven. Dengan kekayaannya saat ini, mereka sama sekali tidak signifikan. Dengan lambaian tangannya, 7 atau 8 sosok muncul di depannya dari Small Sealet World. Dipimpin oleh Lang Qingshan, semua orang menangkupkan tinju mereka dan membungkuk, "Tuan." Yang Kai dengan lembut mengangguk dan mengalihkan pandangannya ke kerumunan. Ada lebih dari 30 orang yang bersembunyi di Small Sealet World-nya sebelumnya, tetapi ketika dia bertarung dengan murid-murid Xuan Yuan Wonderland untuk masuk, kebanyakan dari mereka dilemparkan ke Blood Demon Wonderland olehnya. Sekarang, dia tidak tahu di mana mereka tersebar. Karena mereka memiliki tekad untuk berlatih sendiri, apakah mereka hidup atau mati akan tergantung pada keberuntungan mereka sendiri. Kekhawatiran Yang Kai tidak berguna. Seperti yang dikatakan Lang Qingshan dan yang lainnya sebelumnya, mereka tidak selalu bisa dilindungi di bawah sayap Yang Kai. Di jalan seorang kultivator, seseorang hanya bisa tumbuh dengan mengalami angin dan hujan yang nyata. 4240. Ini adalah negeri ajaib iblis darah. Yang Kai tidak bertele-tele. Apakah kalian semua ingin ikut denganku, atau kalian semua ingin pergi sendiri? Lang Qingshan dan yang lainnya saling memandang dan berkata serempak, "Kami bersedia menjelajahi alam rahasia ini. Perkenankan kami, Tuan." Ini adalah apa yang mereka pikirkan sebelumnya. Kalau tidak, Yang Kai tidak akan melemparkan mereka ke pintu masuk Blood Demon Wonderland satu persatu. Karena dia telah mengambil keputusan, dia tidak akan mengubahnya dengan mudah. Yang Kai mengangguk dan berkata, "Jika itu masalahnya, kalian semua harus sangat berhati-hati." Semua orang setuju dan menggosok telapak tangan mereka bersama-sama, seolah-olah mereka siap untuk memamerkan keterampilan mereka di Blood Demon Wonderland. Yang Kai menoleh untuk melihat Guo Miao. "Bagaimana denganmu?" Guo Miao menatap Lang Qingshan dan tersipu. Dia berkata dengan lembut, "Saya ingin pergi dengan Brother Qingshan." Mendengar ini, Yang Kai terkejut. Melihat dari satu ke yang lain, dia mengerti dan mengangguk, "Qingshan." "Master." Lang Qingshan maju selangkah. Yang Kai menatapnya sambil tersenyum. "Guo Miao ingin pergi denganmu. Bagaimana menurutmu?" Lang Qingshan merasa malu. Dia melirik Guo Miao dan menangkupkan tinjunya. "Saya pasti akan melindungi suster junior Guo. Yakinlah, Tuan." Yang Kai menepuk pundaknya. "Aku tidak perlu khawatir. Namun, sebaiknya kamu tidak membiarkan sesuatu terjadi padanya. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa menjelaskan kepada Komandan Guo ketika kita meninggalkan Blood Demon Wonderland." Lang Qingshan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Yang Kai melihat sekeliling lagi dan menyatakan dengan suara yang jelas, "Kalian semua memiliki ambisi yang besar. Raja ini sangat senang dan tidak akan menghentikan kalian. Raja ini berharap perjalanan kalian lancar dan kalian akan mampu mengubah kemalangan menjadi keberuntungan." Dia mengeluarkan slip giok yang diberikan Lady Boss kepadanya dan menyalinnya dengan Divine Sense-nya.
Dia memberi semua orang salinan dan melambaikan tangannya untuk membiarkan semua orang pergi. Setelah beberapa saat, Yang Kai adalah satu-satunya yang tersisa. Dia memegang slip giok di tangannya dan membandingkannya dengan peta yang tidak lengkap di slip giok. Dia ingin menentukan lokasinya. Sayangnya, dia baru saja memasuki Blood Demon Wonderland. Terlalu sedikit informasi yang bisa dia dapatkan. Dia melihatnya untuk waktu yang lama tetapi masih tidak tahu di mana dia berada. Dia hanya bisa menyingkirkan batu giok itu dan membuat keputusan setelah menjelajahi lebih banyak tempat dan membandingkannya. Yang Kai secara acak memilih arah dan melaju. Di tengah jalan, dia mencoba terbang, dan menemukan bahwa dia hanya bisa melayang beberapa puluh kaki di udara. Dia tidak bisa terbang lebih tinggi. Blood Demon Eden pasti memiliki semacam mantra pembatas yang melarang terbang, yang sejalan dengan apa yang dia rasakan saat pertama kali tiba. Adapun negeri ajaib iblis darah, itu layak disebut dunia alam semesta kecil yang ditinggalkan oleh kematian Open Heaven tahap ke-8. Itu tidak jauh berbeda dari dunia alam semesta yang sebenarnya. Di sini, hukum duniawi sempurna, kekuatan duniawi berlimpah, dan ki spiritual berlimpah. Itu hanyalah tanah suci yang besar untuk kultivasi. Menurut Baiki, setidaknya beberapa puluh ribu orang dapat memasuki Blood Demon Paradise setiap kali dibuka, dan jumlah ini benar-benar tidak sedikit. Yang Kai sesekali bertemu dengan beberapa orang di sepanjang jalan. Sebagian besar dari mereka seperti dia, bergerak sendiri dan waspada terhadap lingkungan mereka. Begitu mereka melihat aura orang yang hidup, mereka akan menjauh untuk menghindari konflik. Pintu masuk ke Blood Demon Wonderland luas dan tersebar, yang juga berarti bahwa orang-orang yang masuk tidak terkonsentrasi. Sebaliknya, mereka tersebar di setiap sudut Blood Demon Wonderland. Harus dikatakan bahwa Blood Demon Wonderland hanyalah surga monster beast. Ada monster beast yang tak terhitung jumlahnya dari segala bentuk dan ukuran. Yang Kai bergegas maju selama setengah hari. Dia tidak bertemu banyak orang, tapi dia melihat banyak monster beast. Sepanjang jalan, ada banyak jejak pertempuran, serta beberapa mayat monster beast. Tanpa kecuali, semua inti monster mereka telah diambil. Dia tidak melihat mayat kultivator, tetapi ini tidak berarti bahwa tidak ada yang mati. Bahkan jika seseorang telah meninggal, mayat mereka akan dimakan oleh monster beast. Kekuatan Yang Kai telah lama melampaui alam kaisar. Lagi pula, dia bahkan telah membunuh beberapa Open Heaven kelas bawah. Monster beast biasa sama sekali bukan tandingannya. Dia bisa membunuh monster beast di bawah level 4 dalam satu pukulan. Dia belum pernah bertemu dengan monster beast level 5, jadi dia tidak tahu kekuatan seperti apa yang dimiliki monster beast level 5. Selain itu, ada banyak bunga spiritual dan tumbuhan langka di sini. Dia tidak tahu apakah mereka diproduksi secara alami di Blood Demon Wonderland atau dikultivasikan oleh Blood Demon Emperor ketika dia masih hidup. Yang Kai memilih beberapa secara selektif. Dia tidak membuang waktu untuk hal-hal yang tidak berharga. Mereka yang dia pilih memiliki nilai tertentu. Setelah penjelajahan setengah hari, dia memiliki pemahaman tertentu tentang lokasinya saat ini. Membandingkannya dengan peta yang tercatat di slip giok, Yang Kai sedikit menyesuaikan arahnya dan menuju ke kedalaman Blood Demon Wonderland. Jika dia menuju ke arah yang benar, seharusnya ada rawa di depannya. 2 jam kemudian, rawa besar muncul di depannya. Dia tidak bisa melihat ujungnya sekilas. Ini membuat Yang Kai semakin yakin bahwa dia menuju ke arah yang benar. Mengambang 10 meter di udara, sosok Yang Kai melayang melintasi rawa. Pada saat tertentu, dia tiba-tiba berhenti dan mengerutkan kening saat dia melihat ke depan. Kurang dari 10 meter di depannya, ada fluktuasi yang tidak biasa dalam kehampaan. Jika Yang Kai tidak mahir dalam prinsip luar angkasa, dia mungkin tidak menyadarinya. Void Crack. Yang Kai mengangkat alisnya. Sebenarnya ada Void Crack di langit di atas rawa. Dengan hati-hati merasakannya, dia menemukan bahwa Void Crack ini cukup panjang, sekitar 100 meter. Itu membentang melintasi kehampaan tanpa jejak. Hal-hal seperti Void Crack sangat berbahaya. Bahkan jika Yang Kai mahir dalam hal itu, dia tidak ingin menyentuhnya dengan ringan. Begitu dia melakukannya, dia akan dipotong menjadi 2 oleh Void Crack yang tak terlihat atau ditarik ke dalamnya, kehilangan arah. Yang Kai diam-diam terkejut. Void Crack ini sangat tersembunyi sehingga dia hampir menabraknya. Tampaknya negeri ajaib iblis darah ini memang tidak stabil, jika tidak mungkin hal seperti itu muncul. Munculnya Void Crack tidak diragukan lagi berarti bahwa Blood Demon Wonderland ini tidak akan bisa bertahan selama bertahun-tahun sebelum runtuh. Merasakannya lagi, Yang Kai tidak bisa menahan diri untuk tidak mendecakkan lidahnya. Void Crack ini bukan satu-satunya di langit di atas rawa. Ada banyak dari mereka tersebar secara tidak teratur.
Ini hanyalah tempat bahaya besar. Jika seseorang secara tidak sengaja melewati sini, ada kemungkinan 99% mereka akan kehilangan nyawa mereka di sini. Mata Yang Kai tiba-tiba tertuju pada tempat tertentu di rawa. Ada jejak samar darah merah gelap di sana, dan dia menghela nafas dalam hatinya. Tampaknya seseorang sudah kehabisan keberuntungan di sini. Lagi pula, tidak semua orang bisa merasakan bahaya di sini. Yang Kai hanya bisa membedakannya dengan mengandalkan prinsip luar angkasa. Tepat ketika dia hendak mengambil jalan memutar, Yang Kai tiba-tiba menoleh ke kanannya dan berteriak, "Siapa di sana? Keluar dari sini." Begitu dia selesai berbicara, dia mengulurkan tangan ke kedalaman rawa. Tepat saat Yang Kai bergerak, cahaya yang dalam melesat keluar dari bawah air dan melesat lurus ke arah wajahnya. Yang Kai menghindar ke samping dan mengikuti di belakang cahaya yang dalam. Sesosok bergegas keluar dari rawa, mengaduk gelombang air saat dia menusukkan pedangnya ke depan, mengirimkan puluhan ribu pedang Ki ke arah Yang Kai. Tercela, Yang Kai berteriak dengan marah ketika sosoknya jatuh, memahami niat penyerang menyelinap ini dalam sekejap mata. Orang ini mungkin juga menyadari keberadaan Void Crack dan telah mengatur penyergapan di sini untuk melihat apakah dia dapat menghasilkan banyak uang dari kematian. Lagi pula, bisa mengambil beberapa harta tanpa harus bertarung bukanlah sesuatu yang bisa dengan mudah ditemui. Retakan void tak terlihat yang hampir menutupi seluruh langit di atas rawa telah menciptakan peluang seperti itu bagi orang ini. Tanpa diduga, Yang Kai sangat waspada dan telah menemukan keberadaan Void Crack sebelumnya. Dia juga merasakan penyergapan ini, memaksa orang ini untuk meluncurkan serangan diam-diam. Saat dia jatuh, Yang Kai menjentikkan jarinya dan mengirimkan serangkaian pedang bulan ke arah penyerang yang menyelinap. Reaksi orang itu tidak lambat. Melihat kekuatan pedang bulan yang menakjubkan, dia dengan cepat mengirimkan serangkaian pedang Ki. Demon Blades bertabrakan dengan Sword Ki dan menghilang di udara. Pria itu mengangkat alisnya dan berbalik, mendarat beberapa puluh meter jauhnya. Memiringkan kepalanya, dia melirik Yang Kai dan menyeringai, "Saudaraku, tolong tunggu, ini salah paham." Baru pada saat inilah Yang Kai dapat dengan jelas melihat penampilan penyerang. Itu adalah seorang pria muda berusia awal 20-an, dan meskipun dia memiliki senyum di wajahnya, kewaspadaan di matanya sangat kuat. Dia mungkin tidak berharap Yang Kai begitu sulit untuk dihadapi. Kekuatannya tidak lemah, dan dia telah mengambil inisiatif untuk meluncurkan serangan diam-diam. Jika kultivasi Yang Kai sedikit lebih lemah, dia pasti akan berhasil dan itu tidak akan menjadi kesalahpahaman. Justru karena dia telah memperhatikan kekuatan Yang Kai, dia datang dengan alasan ini. Yang Kai dengan dingin mendengus, "Karena ini adalah kesalahpahaman, mengapa kamu tidak meminta temanmu untuk keluar dan mengobrol?" Mengatakan demikian, dia tiba-tiba melemparkan pukulan di belakangnya. Pukulan ini mengabaikan penghalang ruang dan disertai dengan ledakan kekuatan tinju, erangan teredam terdengar. Beberapa lusin meter di belakang Yang Kai, sosok lain muncul seperti hantu, tetapi pada saat ini, wajahnya pucat dan dia terpaksa mundur, darah mengalir dari sudut mulutnya. Dia langsung terkena pukulan Yang Kai dan memuntahkan seteguk darah, sangat terkejut. Pemuda itu terkejut dan tersenyum pahit, "Aku menyerah. Kakak benar-benar luar biasa, kami berdua kakak salah menilaimu, tolong jangan salahkan kami." Merasakan kekuatan Yang Kai, dia langsung mengaku kalah, tahu kapan harus mundur. Yang Kai menatapnya dengan ringan, "Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, apakah kamu masih ingin bersembunyi? Beritahu rekan ketigamu untuk keluar." Pemuda itu mengerutkan kening, "Hanya ada kami dua bersaudara di sini, kami hanya ingin memanfaatkan situasi, bagaimana mungkin ada orang ketiga?" Gulu, sebuah gelembung tiba-tiba muncul di belakang pemuda itu, diikuti oleh benda seperti cambuk lembut yang keluar dari rawa dan sebelum pemuda itu bisa bereaksi, gelembung itu langsung menembus tubuhnya. Mata pemuda itu melebar seperti disambar petir, baru sekarang dia mengerti apa yang dimaksud Yang Kai dengan orang ketiga. Mereka berdua telah menyergap orang lain di sini, tetapi mereka telah diawasi oleh sesuatu yang lain. Sungguh konyol bahwa mereka berdua tidak menyadarinya sampai sekarang. Jika Yang Kai tidak menunjukkannya, mereka tidak akan tahu. Namun, bahkan jika mereka tahu sekarang, itu sudah terlambat. Cambuk lembut itu panjangnya luar biasa, menembus tubuh pemuda itu tanpa melambat, terus menyerang Yang Kai. Yang Kai memukul cambuk lembut dengan telapak tangannya, tetapi itu licin dan tidak ada tempat untuk dia ambil. Cambuk lembut itu melingkar dan melilit Yang Kai beberapa kali. Kekuatan tarikan besar datang dan sosok Yang Kai menjadi tidak stabil, dan bersama dengan pemuda yang telah ditusuk, dia ditarik ke rawa oleh pemilik cambuk lembut, menghilang dalam sekejap.